Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 4 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Octavia Nainggolan. Kepada Ocha, kami persilahkan. Renungan pagi kita pada hari ini 4 Januari 2023 berjudul Karena Dia Berkerajaan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 31. Isinya, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia yang diklaim iblis dan yang telah diperintahnya dengan kelaliman oleh pencapaian anak Allah yang sangat luas telah diliputi kasih-Nya dan dihubungkan kembali dengan tahta Allah. Ketika kemenangan dipastikan, kerubim dan serapim dan rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia-dunia yang tidak berdosa menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan anak domba itu. Mereka bergembira karena jalan keselamatan telah dibuka kepada manusia yang berdosa dan bumi akan ditebus dari kutuk dosa. Betapa lebih gembira seharusnya orang-orang yang merupakan sasaran kasih yang begitu ajaib itu. Dikutip dari Khotbah di Atas Bukit halaman 119. Dengan penuh kerinduan yang besar, segenap surga telah menantikan berakhirnya masa ia tinggal di dunia yang dicemarkan oleh kutuk dosa. Kini saatnya telah tiba bagi surga menerima Raja mereka. Dengan kegembiraan yang tidak terlukiskan, penghulu dunia dan penguasa dan kuasa mengakui keunggulan putra kehidupan. Nyanyian kemenangan berpadu dengan musik dari kecapi malaikat sampai surga tampaknya meluap dengan kegirangan dan puji-pujian. Kasih telah menang, yang hilang sudah didapatkan kembali. Surga bergema dengan suara dalam nada yang tinggi memasyurkan, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Dari peristiwa kegembiraan surga itu, kembalilah kita di bumi, gema perkataan Kristus sendiri yang ajaib itu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Keluarga di surga dan keluarga di bumi satu adanya. Bagi kitalah Tuhan kita naik, dan bagi kitalah Ia hidup. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 6, halaman 490 dan 493. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah Dia yang berkerajaan atau memerintah? Ayat inti renungan hari ini berkata, Tuhan dalam huruf besar yang berkerajaan atau memerintah, dan Tuhan dalam huruf besar ini adalah Jehovah. Dan itu sebabnya dalam tulisan aslinya, Nyonya White menggunakan kata Jehovah. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 11 paragraf 1. Dunia yang diklaim iblis dan yang telah diperintahnya dengan kelaliman oleh pencapaian anak Allah yang sangat luas telah diliputi kasih-Nya dan dihubungkan kembali dengan tahta Allah. Nyonya White menuliskan tahta Jehovah dalam tulisan aslinya
perhatikan yang ditandai warna kuning. Namun IPH rubah menjadi tahta Allah. Memang benar Jehovah adalah Allah, tetapi saat Nyonya White menuliskan Jehovah, itu punya maksud penting sekali. Sebab Jehovah adalah Allah Bapa dan Dia hanya satu. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Testimonies for the Church, volume 9, halaman 189 paragraf 3 berkata, mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus, untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Roh Nubuat menyatakan bahwa hanya ada satu Allah, satu juru selamat dan satu roh, yaitu rohnya juru selamat itu sendiri, atau yang disebut Roh Kristus. Nah sekarang, siapakah yang satu Allah ini? Roh Nubuat menjawab dalam Para Nabi dan Bapa, halaman 376 paragraf 5, berbunyi, Kristus adalah seorang yang dengannya Allah di dalam segala waktu telah menyatakan dirinya sendiri kepada manusia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Perhatikan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam segala waktu hanya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Siapakah Allah itu? Roh Nubuat mengutip 1 Korintus 8 ayat 6 yang berkata bahwa satu Allah saja yang adalah Allah Bapa. Sekarang, apakah Allah Bapa ini adalah Jehovah? Oh ya, mari kita baca penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 33, paragraf 2. Dia kemudian menambahkan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sementara mereka tidak menghiraukan tanggung jawab yang dibebankan pada mereka, Yesus terlibat dalam pekerjaan Bapanya. Maria tahu bahwa Kristus tidak merujuk kepada bapa duniawinya, Yusuf, tetapi kepada Yehova. Bapanya Yesus bernama Jehovah, dan Maria, ibu Yesus, tahu akan hal ini. Jehovah inilah yang Yesus maksudkan sebagai bapanya. Jelas bahwa yang bernama Jehovah adalah Allah Bapa. Karenanya Dia yang berkerajaan atau memerintah adalah Allah Bapa, Bapanya Yesus. Kebenaran ini menolong kita untuk mengerti apa yang dinyatakan dalam renungan hari ini. Agama yang bersinar, halaman 11 paragraf 1 berkata, ketika kemenangan dipastikan, kerubim dan serafim dan rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia-dunia yang tidak berdosa menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan kepada anak domba itu. Siapakah Allah dan siapakah anak domba yang dimaksudkan? Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, yaitu Jehovah, dan anak domba adalah Yesus Kristus. Sebagai informasi, dalam tulisan aslinya, Nyonya White menuliskan unnumbered hosts. Lihat yang ditandai warna biru, yang artinya penghuni yang tak terhitung jumlahnya. Penghuni apa? Penghuni dunia-dunia yang tidak berdosa. Kata host dalam tulisan ini bukan malaikat, tetapi orang-orang dari dunia yang tidak berdosa. Karenanya, para malaikat beserta penghuni dunia-dunia yang tidak jatuh dalam dosa menyanyi memuji dua makhluk ilahi, yaitu Allah Bapa dan anaknya. Mereka bernyanyi bahagia karena jalan keselamatan Allah Bapa telah buka kepada kita manusia yang berdosa, dan dunia ini ditebus dari kutuk dosa dengan mengutus anaknya. Dan nanti waktu umat-umat Allah yang setia tiba di sorga, mereka pun akan bernyanyi. Agama yang bersinar, halaman 11 paragraf 3 menyatakan, sorga bergema dengan suara dalam nada yang tinggi memasyurkan, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13.
Siapakah Dia yang duduk di atas tahta? Ingat, dalam paragraf pertama dikatakan tahta Jehova. Maka yang duduk di atas tahta adalah Allah Bapa. Karenanya pujian umat-umat yang selamat adalah kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus. Sebab memang dari kekekalan sampai kekekalan, Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa, dan Dia punya anak, yaitu Yesus Kristus, yang kepadanya Allah Bapa telah serahkan segalanya, termasuk segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Itu sebabnya anak Allah adalah Raja, dan Dialah yang memerintah. Sebab Yesuslah yang mempersatukan kita kembali kepada Bapa, sehingga Bapanya Yesus menjadi Bapanya kita juga, Allahnya Yesus, Allahnya kita juga. Inilah yang Yesus nyatakan kepada Maria dalam Yohanes 20 ayat 17. Keluarga di sorga dan keluarga di bumi menjadi satu kembali, dan itu karena Allah Bapa telah membuka jalan keselamatan di dalam anaknya. Inilah sebabnya langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, sebab Allah Bapa yang memerintah dan keselamatan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital yang dinyatakan renungan pagi hari ini, tentang siapa yang berkerajaan dan siapa yang Dia utus untuk selamatkan kami. Allah Bapalah yang berkerajaan, yang memerintah dan mengutus anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, kepada kami untuk menjadi penebus, menebus kami dari kutuk dosa, sehingga kami pada akhirnya yang percaya beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya para malaikat serta para penghuni dunia-dunia yang tidak berdosa menyanyi dan memuji Allah Bapa dan Anak-Nya. Dan demikian juga nanti kami yang selamat akan memuji Allah Bapa dan Anak-Nya. Sejak kekekalan hingga kekekalan, Bapalah Bapa kami, Bapalah Allah kami. Dan itu semua menjadi bagian kami hanya melalui satu jalan, yaitu Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan kami, sehingga pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali yang sudah tidak lama lagi, kami semua boleh diselamatkan, sehingga dapat bersekutu dengan Bapa dan Anak di sorga dan di dunia baru nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.